Oke guys, balik lagi di sini bersama dengan saya. Kali ini kita akan mengunjungi semua motor-motor adventure dan touring yang ada di arena Pekan Raya Jakarta guys. Dan untuk yang pertama ini adalah motor dari KLX 230 ya. Ya, motor ini memiliki power sebesar 18,7 horsepower. Dengan kapasitas bensinnya di sini adalah 7,5 liter ya guys. Dan harga dari KLX 230 ini berkisar di harga 59 jutaan ya guys. Dan motor dari Kawasaki KLX 230 ini memiliki ground clearance 215 mm ya. Jadi tidak terlalu tinggi juga untuk ukuran motor trail 2 purpose seperti ini ya, tergolong masih cukup rendah guys. Dan motor ini memiliki cc sebesar 233 cc. Jadi terbilang cukup nanggung ya, tidak sampai 250 cc. Sedangkan untuk tinggi dari jok motor ini adalah 830 mm ya. Dan motor ini memiliki berat 134 kg. Jadi cukup ringan juga ya guys untuk dibawa adventures di jalan yang rusak, di jalan yang tanah ya guys. Sementara itu untuk yang ada di sebelahnya ini adalah Kawasaki KX 85 ya. Sementara itu nggak cuman motor ya, Kawasaki pun sekarang sudah merambah ke dunia ATV guys. Dan ini adalah Kawasaki Brute Force 750 cc bermesin 4x4. Dan juga ATV ini dibekali oleh mesin F-Twin SOHC ya, 4 tak. Jadi ATV ini bisa untuk 2-wheel drive dan juga bisa juga untuk 4-wheel drive guys. Dan juga ATV ini bisa memuntahkan tenaga sebesar 50 horsepower ya, di 6750, dan memiliki torsi sebesar 58 Nm. Ya, kita balik lagi ke KLX 230 ya. Motor ini tidak terlalu tinggi ya. Bahkan untuk saya yang dengan tinggi hanya sekitar 172 cm aja, kaki saya bisa menapak di sini ya, walau agak sedikit jingjit. Nampaknya agak lebih sedikit pendek ya dibanding pendahulunya. Ya. 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 Gak tinggi, gak terlalu tinggi. Kirain gua tinggi banget loh. Serius? 230 cc. Itu malah cuma 85 cc. Oh iya lu 230 lu. Iya. Lu naik juga nggak bakalan ketinggian. Dia ground clearance-nya tinggi loh. Tinggi loh ground clearance-nya. Buat lo off-road keren loh. Ganteng banget kan. Wah, ganteng loh pakai ini. Oh, kaki lu juga nyampe kan? Nyampe. Iya. Iya. Nyampe tapi masih sedikit. Injit sedikit. Ini nih buat touring loh. Masa 230 ya? 230. Gila ya. Kecil loh mesinnya lo. Iya, disimpelin sama dia. Disimpelin ya. Tapi ini Dia nggak pakai radiator. ini materialnya Jadi nggak makan ruang Ren. Iya. Ini materialnya Bagus Kawasaki lo, lihat gearnya gede gitu. Iya. Cakep Ren. Iya. Itu yang Itu Estrella Sementara itu di sini juga adalah 230. Kawasaki Versys 250 ya. Buat yang tahu dengan dunia touring ini, tentu saja Kawasaki Versys ini sudah terkenal ya. Karena dulu pernah dipakai oleh Steven Langitan untuk perjalanan dari Jakarta sampai ke London ya guys. Sejauh 30.000 km, dan motor ini terbukti sangat-sangat kuat banget guys untuk perjalanan jauh antar benua.
Dan juga terbukti ya, setelah perjalanan sejauh 30.000 km itu motor ini sama sekali tidak ada kerusakan loh guys. Melalui suhu dingin ya guys, dan bersalju dan juga daerah yang panas, motor ini kuat banget guys. Dan juga modelnya gagah banget ya ini guys. Sementara itu untuk ATV seperti ini modelnya juga keren banget ya guys. Sayangnya di Indonesia masih belum bisa berjalan di jalanan umum ya guys. Hanya bisa dipakai di tempat-tempat off-road aja, karena untuk surat-suratnya masih belum ada izinnya guys. Bisa keluar pelat nggak ini? Dan harga dari ATV ini adalah sekitar 340 juta ya guys. Jadi cukup mahal juga ya untuk harga ATV. Selain ATV, Kawasaki juga memiliki Kawasaki Terry X4 SLE ya. Dan harganya pun dari mobil ini tidak kaleng-kaleng ya. Mobil ini seharga 484 juta guys. Kendaraan ini bisa jadi 4x2 dan juga bisa jadi 4x4 ya. Dan kendaraan ini memiliki 783 cc dengan power 58 horsepower di 6.750 rpm dan juga memiliki torsi sebesar 64 Nm di 5.500 rpm guys. Cukup gede juga ya untuk torsinya guys. Ya, dan sementara ini adalah showroom dari Yamaha ya. Menurut saya showroom dari Yamaha ini lebih memamerkan untuk motor-motor konvensional yang pada umumnya saja guys, dan tidak memamerkan untuk motor-motor adventure ataupun juga motor-motor jenis touring ya guys. Sementara itu ini suasana di luarnya cukup ramai juga ya guys. Ya, dan sementara ini adalah pameran dari motor Honda ya. Di sini ada CRF 250. Motor Honda dari CRF 250 ini cukup tangguh ya. Bahkan Norali pernah memakainya untuk keliling benua Amerika dan juga benua Afrika loh guys. Cuman dia memakai CRF tipe 300 cc. Sementara itu di sebelahnya ada Honda CB150 ya. Ya, cukup gagah juga ini guys. Untuk touring-touring keliling Indonesia menurut saya kuat. Ya, dan sementara ini adalah Honda CB500X ya. Motor ini memiliki kapasitas 500 cc ya, dengan berat 199 kg, dan motor ini bisa memuntahkan tenaga sebesar 49,8 horsepower di 8.500 rpm dan memiliki torsi sebesar 44,6 Nm di 6.500 rpm. 6 speed dan mampu melaju hingga 177 km ya. Sedangkan untuk harga dari motor ini berkisar di 200 jutaan ya guys. Ya, dan sementara untuk di sebelahnya ada Honda XL 750 Translab ya. Motor ini memiliki cc sebesar 750 cc, 6 speed dan mampu memuntahkan tenaga sebesar 90 horsepower di 9.600 rpm dan memiliki torsi di 75 Nm di 7.250 rpm ya. Sedangkan untuk bobot dari motor ini adalah 208 kg ya. Kalau dilihat dari model dan bentuknya, motor ini sepertinya siap bersaing dengan Yamaha Tenere ya guys. Sama-sama jago di off-road ya. Dengan power dan torsi sebesar ini, menurut saya motor ini udah siap ya untuk menjelajah segala medan guys. Jadi buat yang hobi berpetualang, menurut saya ini motor bener-bener udah siap segala-galanya guys. Untuk touring antar benua, untuk masuk ke medan-medan yang berat. Dan menurut saya motor ini udah bener-bener sangat-sangat siap banget guys untuk berbagai macam cuaca dan juga memasuki jalan-jalan off-road ya. Sementara itu di sini juga ada motor-motor yang udah konvensional ya guys, seperti Vario
125, Honda CB 150R. Sementara itu di antara motor-motor ini terdapat motor-motor bebek CBU yang unik ya. Salah satunya adalah Honda ST125DX guys. Motor ini memiliki bobot 107 kg dan mampu memuntahkan tenaga sebesar 8,9 horsepower di 7000 rpm dan memiliki torsi 10,4 Nm di 5000 rpm guys. 4 speed dan harga dari motor ini adalah 97 juta ya. Memiliki kapasitas tangki sebesar 3,8 liter. Ya, dan motor ini cukup mahal juga ya guys. Sementara itu ini adalah Honda Super Cup C125 ya. Motor ini memiliki kapasitas tangki sebesar 3,7 liter. PGM FI dan mampu memuntahkan tenaga 9,8 horsepower di 7500 rpm dan memiliki torsi 10,4 Nm di 6250 rpm. Dan harga dari motor ini adalah 70 juta ya. Jadi motor CBU dari Thailand ini menurut saya sih untuk kelas motor bebek ini cukup mahal juga ya guys. Dengan kapasitas 125 cc ya. Ya, tapi untuk yang hobi dengan klasik mungkin tidak bermasalah ya dengan harga segitu. Maklum harus import dulu ya dari Thailand. Tapi harga segitu masih di bawah Honda Monkey dan juga Honda ST125DX. Sementara itu untuk pesaing dari Honda Monkey di sini juga ada Kawasaki Z125 Pro ya. Motor ini memiliki cc sebesar 125 cc dengan harga 49,3 jutaan guys. Dan juga motor ini mampu memuntahkan tenaga sebesar 9,25 horsepower ya, dan memiliki torsi sebesar 9,5 Nm. Jadi untuk motor sekecil ini menurut saya cukup lincah juga ya dengan power seperti itu. Sementara itu berat dari bobot motor ini adalah 101 kg ya, dan memiliki kapasitas tangki 7,4 liter. Untuk harga dari motor ini adalah 50 jutaan ya, dan memiliki 4 speed manual guys. Walaupun kecil dan pendek, motor ini memiliki ground clearance 155 mm ya guys. Dan sementara ini adalah stand dari Vespa ya guys. Ya, tentu saja produk motor dari Italia ini emang tidak pernah habis-habisnya ya untuk bernuansa klasik ini. Dan ini adalah Vespa GTS 150 ya. Motor ini memiliki kapasitas tangki sebesar 6,5 liter. Bermesin 155 cc ya. Harga dari motor ini adalah 75 juta ya. Memiliki 4 klep dan mampu memuntahkan tenaga sebesar 15,6 horsepower di 8250 rpm. Dan motor ini juga memiliki torsi sebesar 15 Nm ya di 6500 rpm. Jadi motor ini cukup besar juga ya powernya. Boleh lah. Ini yang 300 cc ini. Ini berapa cc? Oh, 50. Ini 300 cc. Dan ini adalah Vespa GTS 300 ya. Walaupun namanya Vespa GTS 300, tapi cc dari motor ini hanya 278 cc ya. Bermesin 4 klep. Dan motor ini mampu memuntahkan tenaga sebesar 23,8 horsepower di 8250 rpm dan memiliki torsi sebesar 26 Nm di 5250 rpm. Cukup besar juga ya untuk cc dan power dari motor ini. Menurut saya ini udah siap loh untuk perjalanan jauh guys. Karena untuk kapasitas tangkinya juga ini cukup besar ya untuk ukuran motor matic. 8,5 liter loh guys.
Sedangkan berat dari motor ini adalah 148 kg ya. Jadi cukup berat juga guys. Dan yang lebih berat lagi, harga dari motor ini adalah 167 jutaan ya guys. Jadi cukup berat juga guys. Seberat beban hidup nampaknya guys. Tapi buat yang hobi klasik, model Vespa seperti ini, mungkin ya buat kalian harga segini pun cukup worth it ya guys ya. Karena memang bodi dari Vespa ini semuanya besi ya guys, dan bukan kaleng-kaleng ataupun dari plastik ya. Jadi bener-bener kokoh banget motor ini guys. Sedangkan untuk Vespa GTS 150 luas bagasinya cukup luas juga ya ini guys. Ya, bisa menaruh helm half face. Selain itu juga bisa menaruh jas hujan, perlengkapan lainnya ya guys. Jadi cukup efektif juga ini bagasinya. Sementara di depan saya ini ada Vespa GTF 300 ya. Kalau dilihat Vespa ini mesinnya semua sama ya dengan Vespa GTS 300. Hanya beda di model saja guys. Dan juga ini harganya lebih mahal ya dibanding Vespa GTS 300 yang warna biru tadi kita lihat guys. Harga dari motor ini adalah 177 jutaan ya guys. Lebih mahal sekitar 10 jutaan dibanding Vespa GTS 300 tadi. Di stand ini juga ada motor Aprilia SR GT 200 ya guys. Motor ini walaupun dikatakan SR GT 200 tapi hanya memiliki cc 174 cc. Dan motor ini mampu memuntahkan tenaga sebesar 17,4 horsepower di 8.500 rpm. Dan juga memiliki torsi sebesar 16,5 Nm di 7.000 rpm. Dan harga dari motor ini adalah sekitar 60 jutaan ya guys. Selain itu di sini juga ada motor-motor touring lainnya ya dari Aprilia. Sedangkan untuk tipe dan speknya saya masih kurang tahu ya, karena motor ini belum begitu familiar ya guys di Indonesia. Tidak seperti motor-motor Jepang pada umumnya. Tapi kalau dilihat dari model-modelnya ini bener-bener maco banget ini guys. Laki banget dah untuk berpetualang guys. Yang membedakan antara motor Jepang dengan motor-motor yang ada dari Eropa ataupun Amerika adalah bobotnya ya guys. Rata-rata kalau motor-motor dari Eropa ataupun Amerika memiliki bobot yang jauh lebih berat ya. Ya, dan sementara ini adalah motor CF Moto 450 MT bermesin DOHC 8 klep 2 silinder. Motor ini memiliki kapasitas tangki sebesar 17,5 liter. 2 silinder dan mampu memuntahkan tenaga sebesar 44 horsepower dan torsi sebesar 44 Nm. Harga dari motor ini adalah 149 juta guys. Cobain nanjak. Tuh lihat kuat tuh. Listrik kuat tuh. Iya. Bensin Ya, bisa motor kalau listrik nanjak. ini jika dibandingkan dengan motor bensin matic nampaknya untuk nanjak motor listrik ini lebih kuat ya guys ya. Bahkan ketika berhenti di tanjakan pun dia tidak kerepotan untuk nanjak ke atas guys. Dan sementara ini adalah motor-motor touring dan adventure dari QJ Motor ya. Ini adalah salah satu pabrikan dari China juga guys. Dari model dan bentuknya pun ini cukup kokoh dan bagus ya guys ya. Dan halus sekali bahan-bahan materialnya. Nampaknya QJ Motor ini pun akan bersaing dengan pabrikan motor CF Moto ya, yang sama-sama dari China, masuk ke Indonesia guys. Dan model-modelnya pun di sini tidak kalah loh guys dengan produk-produk yang ada dari Jepang. Tapi saya tidak tahu ya untuk kualitas mesinnya, mampukah dia bersaing dengan produk-produk dari Jepang yang lebih dulu keluar ya guys, seperti Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Tapi kalau dilihat dari model-modelnya ini cakep-cakep banget guys. Mulai dari motor touringnya, motor bombersnya, motor cruisernya, maticnya, dan juga motor untuk jenis sportnya. Saya perhatikan cakep banget nih guys.
Dan juga untuk kualitas dari otomotif China ini nampaknya sekarang sudah berkembang pesat dan bukan kaleng-kaleng lagi ya guys. Kita bisa lihat mulai dari kecanggihan mobil BYD listriknya ya, yang udah lebih dulu mendunia guys. Dan harapan dari saya kalau nantinya motor-motor konvensional seperti ini bisa lebih bagus lagi, bisa lebih murah harganya. Mungkin nantinya ke depannya motor-motor dari China ini pun bisa bersaing ya dengan motor-motor yang ada dari Jepang ataupun yang ada dari Eropa, bahkan Amerika ya guys. Dan juga biasanya harganya bisa lebih murah ya dibanding dengan kompetitornya dari negara lain. Dan ini adalah motor QJ Ford 250 ya. Motor ini dibanderol dengan harga 50 juta dengan cc 250 ya. Dan motor ini mampu memuntahkan tenaga sebesar 23,1 horsepower di 8000 rpm dan memiliki torsi sebesar 24 Nm di 6500 rpm. Dan motor ini jauh lebih murah ya jika dibandingkan dengan para pesaingnya, yaitu Yamaha X-Max 250 ataupun juga Forza 250 ya guys. Dan juga selisih harganya cukup jauh ya. Jadi menurut saya dari desain, dari model, motor ini sudah siap untuk bersaing dengan para kompetitornya ya guys. Motor ini memiliki tangki bahan bakar sebesar 10 liter ya, dan bermesin SOHC 4 katup guys. Jadi cukup siap ya untuk perjalanan jauh guys. Oke guys, sampai di sini dulu ya untuk video saya kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Tetap semangat dan cintailah dirimu. Sampai jumpa.